Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini bernama Lindia Naimah Rabiatul Adawiyah. Dan di sini saya akan menjelaskan sebuah PPT berdasarkan modul keempat yang telah diberikan. Saya mengambil tema interpretasi stakeholder kesehatan terhadap pengembangan program telemedicine atau bisa disingkat sebagai Temenin. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan latar belakangnya. Telemedicine sebagai teknologi komunikasi kesehatan berbasis internet diharapkan dapat mempercepat akses layanan kesehatan jarak jauh, terutama di daerah yang sulit dijangkau. Program Temenin yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan di PT Telkom bertujuan untuk mendukung pelayanan kesehatan di Papua sejak 2007 dan diperluas dengan evaluasi di tahun 2019. Penelitian ini berupaya menginterpretasikan pengalaman subjektif dari para stakeholder yang kesehatan mengenai pengembangan program tersebut. Baiklah, adapun permasalahan yang terjadi dalam penelitian tersebut. Yang pertama, ada keterbatasan teknis yang mengakibatkan berkurangnya efektivitas komunikasi kesehatan. Yang kedua, ada perubahan paradigma komunikasi dari konvensional ke berbasis teknologi yang mempengaruhi empati dan intuisi dalam praktik kesehatan. Dan yang terakhir ada tantangan regulasi dan perlindungan hak pasien dalam penggunaan layanan telemedicine. Setelahnya ada manfaat penelitian. Penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang pengalaman subjektif stakeholder dalam menghadapi perubahan yang disebabkan oleh telemedicine. Dengan memahami pandangan stakeholder, penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan desain dan implementasi telemedicine yang lebih sensitif terhadap aspek sosial dan budaya. Kemudian, hasil penelitian yang didapatkan ada satu, modernisasi pelayanan. Stakeholder melihat telemedicine sebagai kemajuan fisik tanpa mempertimbangkan perubahan paradigma berpikir dalam layanan kesehatan. Yang kedua, teknikalisasi pembangunan. Ada kecenderungan menganggap pengembangan telemedicine sebagai proyek teknis tanpa mempertimbangkan aspek sosial budaya dari layanan kesehatan. Kemudian ada yang ketiga, otoritas dan kompetensi merupakan telemedicine menciptakan tuntutan kompetensi baru pada tenaga medis yang diidentifikasi dari kemampuan mengoperasikan teknologi. Kemudian ada yang keempat adalah nalar ekonomis. Merupakan layanan kesehatan melalui telemedicine yang cenderung dikomersialisasikan yang dapat mengaburkan tujuan utamanya. Yang kelima ada perubahan relasi antara dokter dan pasien. Hubungan dokter dan pasien menjadi lebih impersonal karena peran teknologi yang berpotensi mengurangi empati dan akurasi dalam diagnosis. Regulasi dan perlindungan hak pasien yang merupakan ketiadaan regulasi khusus mengakibatkan risiko pada hak dan keselamatan pasien dalam praktik telemedicine. Kesimpulannya, penelitian ini adalah yang pertama, permasalahan sosial hingga moral etis komunikasi pelayanan kesehatan menjadi dampak dari pengembangan telemedicine yang dipahami ANSIS sebagai permasalahan infrastruktur teknis, seperti halnya keterbatasan jangkauan pengamatan klinis subjek pada realitas teknologi yang tertangkap secara artifisial. Yang kedua, adanya perubahan aspek intensionalitas dan intuisi subjek dalam praktik komunikasi kesehatan berbasis telemedicine. Perubahan ini mendorong terjadinya reduksi horizon kesepahaman tentang penghayatan subjek pasien terhadap realitas. Dan yang ketiga, ada aspek komunikasi, pemahaman, dan pemaknaan subjek dalam pengembangan telemedicine dipengaruhi oleh tradisi dan otoritas. Komunikasi berbasis teknologi yang berupaya untuk mengatasi kesenjangan, di sisi lain justru membuka ruang kesenjangan baru. Yang keempat, yang terakhir, hubungan sarana menjadi kecenderungan pemahaman dalam membangun relasi dan intensi subjek saat menggunakan telemedicine. Saran saya dari penelitian tersebut ada yang pertama, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami persepsi langsung dari pengguna, baik dokter maupun pasien, dalam pemanfaatan telemedicine. Yang kedua, perlu adanya sosialisasi dan pelatihan bagi tenaga medis untuk meningkatkan kompetensi dan kepekaan terhadap dimensi sosial dari layanan berbasis teknologi. Inilah beberapa referensi yang saya dapatkan di saat membuat PowerPoint ini. Terima kasih, itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan pada video kali ini.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.